Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra JC, mudah-mudahan pada kesempatan pagi hari ini seluruh mitra JC selalu sehat dan juga tetap berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya mitra masih dipancarluaskan dari lantai dasar jurusan Utama Bisnis Jakarta Islamic Center dari JC 107.7 FM. Dan juga tentunya mitra dimanapun berada, alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini kita bersyukur kepada Allah bahwasanya kita dapat kembali bertemu, kita dapat kembali berjumpa setelah mungkin beberapa pekan ya kita tidak maksudnya ngobrol ini tidak secara langsung menyapa mitra JC, tapi tentunya mitra JC ini adalah pekan yang sangat spesial sekali dan hari yang penuh dengan keberkahan di hari Jumat, tentunya hari yang penuh dengan kemuliaan dan juga keberkahan ini kita berjumpa dan senantiasa kita bersyukur kepada Allah semesta alam yang telah kembali mempertemukan kita dan juga kita bersyukur atas segala kesehatan ya, dan juga Allah masih melindungi kita pada kesempatan ini dari apa yang. Lalu pemirsa di sini selawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan untuk junjungan kita yaitu baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, semoga rahmat dan tercurah kepadanya, keluarganya, sahabatnya sampai pengikutnya hingga yang akhir nanti. Pemirsa di sini dalam program kali ini program Soroban Umat, Wabillahi sudah datang sekali yaitu Ustaz Ahmad Badi dan insyaallah beliau akan mengisi kita, memberikan ilmu kepada kita, memberikan ilmunya kepada kita terkait tentang menjelajah negeri sahabat. Kalau di sini pernah dengar negeri sahabat tentunya, dan tentunya banyak sekali sejarah dan banyak sekali ibroh atau hikmah yang bisa kita ambil di dalam setiap pelajarannya. Ya, dan juga pada mitra JC tanpa berpanjang kata kita akan langsung sapa Ustaz kan sudah hadir di kesempatan pagi hari ini, Ustaz Ahmad Badi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Semoga dalam keadaan sehat dan Amin. Allah. Ustaz mungkin ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu dan juga sekaligus mengisi materi kita di kesempatan pagi hari ini tentang menjelajah negeri sana. Silakan Ustaz. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi samil 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab. Ma kana hadisan yuftara walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsir likulli syai'in liqaumin yu'minun. Alhamdulillah, segala puji milik Allah atas seluruh rangkaian nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua di pagi yang cerah ini, mitra JC yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa bermuajahah meskipun melalui media sosial berjarak, namun insyaallah tidak menjauhkan hati-hati kita ya. Senantiasa kita berdekatan dalam iman, dalam akidah ya, dalam visi dan misi untuk tegaknya Islam di muka bumi ini. Dan juga salawat dan salam tentunya kita hancurkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga dan seluruh sahabat dan umat serta pengikutnya ila yaumil ma'ad. Dengan uswah dan kedua Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kita dapat menempuh perjalanan al-haq dengan baik dan benar sesuai dengan tuntunan dan jejak langkah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentunya. Terima kasih kepada pengarah acara. Saya Ahmad Badi ya. Sebetulnya nama Badi ini nama panggilan ikhwas sekalian ya di teman-teman khotib umatan wasaton. Kalau nama asli sebetulnya Ahmad Fakot. Ya, nggak pakai Fakot sebetulnya, Ahmad saja. Juga nggak pakai saja. Masya Allah. Ya. Alhamdulillah istri 1 dan dikaruniai anak 7 dan mantu baru 1 insyaallah ya. Alhamdulillah mudah-mudahan beberapa menit ke depan kita bisa mengambil satu
pelajaran, hikmah, dan tentu juga ilmu dari pelajaran yang sangat berharga sebenarnya dari Al-Quran, ya, tentang sebuah negeri yang diceritakan Al-Quran oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan nama negeri ini kemudian juga menjadi nama salah satu surat ya di dalam Al-Quran, itu surat ke-34 ya. Artinya bahwa tentu tidak kebetulan atau apalagi tanpa makna dan tujuan Allah menempatkan nama surat dalam Al-Quran, juga mengisahkan kisahnya kepada umat manusia sepanjang zaman ya tentunya. Karena ini sudah berlangsung berabad-abad sebelumnya sebenarnya dikisahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan Rasul juga menerima dari kisah-kisah sebelumnya dari kaum-kaum sebelumnya. Hadirin Allah Subhanahu Wa Taala, negeri Saba, negeri yang terletak di Jazirah Arab ya, tepatnya di bagian selatan, ya, berdekatan dengan Laut Merah, ya. Tepatnya di wilayah negeri Yaman, Sabah ini, ya. Di mana Quran menjelaskan bahwa negeri ini, kata Allah, memiliki 2 kebun, ya, dari sisi kemakmurannya, kehebatannya, begitu ya. Jannatani, kata Allah. Nah, kebun ini subur dan makmur, bahkan tumbuh berbagai beraneka ragam tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, bahan pangan, termasuk juga obat-obatan ya. Seperti itu dikisahkan oleh para ahli sejarah dan mufasir, bagaimana kehebatan negeri Saba ya. Sebab ini perlu dipahami bahwa Jazirah Arab itu pada umumnya, khususnya di wilayah utara gitu ya, Mekah termasuk di dalamnya, itu tidak seperti negeri Saba, ya. Karena kalau Saba itu cenderung mereka menetap, ya. Wajar mereka menetap karena mereka sudah punya sumber daya alam yang melimpah gitu, ya. Tidak perlu lagi harus. Jadi tidak pindah-pindah, Ustaz. Begitu. Sementara kalau Jazirah Arab bagian utara termasuk Mekah dan sebagainya itu cenderung memang hidup nomaden ya, karena memang alamnya seperti yang kita ketahui sangat tandus lah begitu ya, sehingga mereka harus mencari sumber-sumber lain di negeri lain ya. Nah itu negeri Saba ya. Dan kebun-kebun tadi, hadirin rahmatullah mitra JIC yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, itu tidak lepas dari adanya satu bendungan yang dibangun oleh Ratu Saba ya. Bendungan itu yang mampu menampung berton-ton air gitu ya, yang memang disuplai ke seluruh kebun-kebun tadi ya. Jadi Jannatani maksudnya bukan hanya 2 kebunnya, ya. Artinya kebun-kebun itu banyak gitu. Cuma karena terdapat di 2 sisi lembah sehingga disebut dengan diksi Jannatani seperti itu. Nah, bendungan ini memang menjadi sumber sumber penghidupan lah bagi negeri tersebut ya. Bahkan bukan hanya di Sabah, bahkan dengan negeri lain termasuk Mekah itu kan mereka melakukan perdagangan sampai ke Yaman, termasuk ke Sabah gitu kan. Eksplorasi perdagangan mereka sampai situ, atau bahkan itu jadi destinasi bisnis utama lah ketika itu, karena di situ mereka bisa bertukar hasil alam ataupun perdagangan yang bisa dijadikan komoditas oleh negeri Sabah ketika itu. Jadi bisa kita bayangkan lah suatu negeri yang menjadi pusat atau tujuan perdagangan di berbagai negeri di sekitar wilayah Jazirah Arab. Ya, kalau istilah hari ini barangkali seperti mendatangkan devisa yang besar ya dengan hadirnya para pedagang-pedagang gitu ke wilayah Sabah ketika itu. Nah, hadirin mitra JIC yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala,
juga dikisahkan bahwa negeri Sabah ini memiliki satu bala tentara yang sangat kuat ya. Bahkan dikisahkan pernah mengalahkan tentara Romawi yang juga tidak kalah kekuatannya. Itu pernah dikalahkan oleh bala tentara Sabah ya. Maka di dalam Quran dikisahkan bagaimana ketika Nabi Sulaiman ya mengirim surat kepada Ratu Sabah untuk beriman kepada Allah kan, kemudian bermusyawarah dengan para penasehat dan pembantu-pembantunya ketika itu ya, mereka para pembantu itu mengatakan bahwa kenapa kita harus tunduk kepada Sulaiman ya? Toh kita punya tentara yang sudah terbukti lah gitu kemampuan kehebatannya gitu kan. Artinya dari sisi pertahanan itu saya kira juga wajar ya kalau satu negeri yang memiliki sumber daya yang demikian melimpah didukung oleh pertahanan karena pasti tentu banyak negeri-negeri yang di sekitarnya mungkin yang menginginkan untuk menganeksasi atau menguasai Sabah sebetulnya. Nah, itu nanti di akhir kisah memang salah satu faktor kehancuran Sabah ini kan terjadi peperangan sebetulnya, perang besar karena ya mungkin satu hal yang lumrah ketika satu negeri dengan kekayaan yang melimpah tentu diinginkan oleh banyak pihak ya yang sangat bergantung kepada sumber daya alam tersebut ya karena memang keadaannya seperti demikian. Nah, pemerintahan Sabah ini sebetulnya para mufasir juga berbeda. Ada yang mengatakan bahwa Sabah ini adalah nama negeri, tapi juga ada yang mengatakan Sabah adalah nama seorang raja ya, raja yang memerintah atau mendirikan pertama kali kerajaan Sabah. Disebutkan adalah Al-Asyariyun, Anmar dan Himyar. Itu keturunan-keturunan dari raja yang menguasai Sabah sebelum Ratu Sabah. Nah, kemudian pada periode berikutnya, jadi yang kita kenal dengan Ratu Sabah itu sebetulnya adalah keturunan dari pendiri Sabah tadi sebelumnya gitu ya. Keturunan keberapa walau alam bisawab ya. Dan jelas memang dia melanjutkan pemerintahan di Sabah gitu. Nah, setelah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan wasilah dakwah Nabi Sulaiman alaihissalam, negeri Sabah ini makin makmur, makin melimpah lah hasil alamnya karena setelah beriman iya, sebetulnya sudah ada potensinya ya karena dengan kondisi alam tadi dan memang sudah kebiasaan hidup mereka seperti itu makin melimpah ya. Saking melimpahnya itu dikisahkan oleh para ulama, beberapa tabi'in menjelaskan bahwa kalau seseorang bawa keranjang masuk ke kepada kebun tadi atau tempat tanaman-tanaman tersebut dengan keranjang kosong, maka keluar itu akan penuh dengan sendirinya. Mungkin banyaknya, saking murahnya itu alam begitu ya, tanpa harus memetik itu kira-kira seperti itulah gambarannya. Mungkin itu menggambarkan betapa melimpahnya atau ya mungkin struktur kebun dan sebagainya sehingga orang tidak harus memetik begitu, hanya lewat aja melimpah lah gitu ya. Saya kira bisa dibayangkan lah seperti apa negeri Sabah ketika itu. Bahkan juga dikisahkan bahwa di negeri Sabah ketika itu tidak akan ditemui hewan-hewan yang cenderung mengganggu semacam tikus atau kecoa mungkin, nyamuk dan sebagainya itu nggak akan didapatkan. Jadi memang nyaris seperti surga lah negeri itu, negeri idaman lah begitu ya. Dengan kondisi demikian yang sangat bersahabat begitu ya. Jadi jauh dari bencana, jauh dari malapetaka, jauh dari hal-hal yang memang ya tidak diinginkan oleh banyak orang ya, serangga dan sebagainya itu
nyaris tidak ada. Jadi boleh dibilang adalah negeri yang sangat makmur dan sentosa tersebut. Nah, kemudian ya keadaan ini memang pada akhirnya berbalik ya ketika berlangsung sekian lama mereka meninggalkan ajaran sebelumnya, ajaran tauhid, ya. Kemudian Allah binasakan negeri ini, ya. Allah hancurkan sehancur-hancurnya yang menurut perkiraan mereka ketika itu mungkin satu hal yang mustahil, gitu. Ya. Misalnya bendungannya gitu kan, ini dibangun dengan begitu kokoh begitu kan. Biasanya seperti itulah ketika manusia sudah sampai kepada puncak peradaban, puncak pengetahuan, puncak kemampuan gitu, ya. Mungkin tidak ada lagi yang lebih hebat dari itulah begitu. Mungkin seolah-olah mungkin tidak akan ada lagi, tidak akan mungkin lagi rusak lah begitu, hancur. Jadi mereka berarti sudah mengenal teknologi dengan adanya bendungan gitu kan, yang bisa menampung air jutaan ton seperti itu. Jadi di luar dugaan mereka memang, kalau kemudian Allah mau merubah, membalik keadaan ini, seperti yang Allah kisahkan di dalam surat Saba ayat 17 bahwa tadi tanaman-tanaman tadi yang asalnya berbuahnya buah yang manis, enak, randum begitu, ya. Kemudian berubah menjadi buah-buah yang pahit, gitu kan? Padahal kalau kita pikir secara logis, barangkali ya nggak ada yang berbeda, ya. Artinya ditanam di tempat yang sama begitu. Di situ juga ditanamnya dengan pohon yang mungkin sama, tetapi kemudian tumbuhnya menjadi buah-buah yang pahit dan ya tidak diinginkan oleh orang lah begitu buahnya itu. Kemudian bendungan tadi memang juga akhirnya hancur. Ya sebab kehancurannya memang ada beberapa sebab ya diceritakan oleh para ahli sejarawan bahwa diantaranya adalah ada tikus besar, ya, yang di Sabah itu. Iya di Sabah, yang konon tikusnya itu sebesar kucing gitu. Masya Allah. Ya, saking besarnya. Mungkin kita tikus kecil aja kadang-kadang kan udah cukup mengganggu ya. Apa juga rusak, bolong, putus begitu kan. Tapi ini memang bendungan ya, walau alam bisawab ya. Kita belum menemukan literatur bendungan itu seperti apa, dibuatnya dari apa begitu ya. Saya sendiri belum menemukan ada kita menjelaskan tentang bendungan itu ya. Karena belum ada semen, kata teknologi seperti hari inilah gitu ya, dengan sistem pembesian, semen dan segala mungkin belum ada gitu ya. Tapi walau alam dengan apa mereka membuat bendungan sehingga bisa dirobohkan oleh seekor tikus. Tapi yang jelas bahwa memang karena ini ayat min ayatina kata Allah, satu bagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, artinya bahwa memang ini sebetulnya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena mereka kemudian mengingkari ajaran tauhid sebelumnya yang diajarkan oleh oleh Ratu Sabah melalui Nabi Sulaiman alaihissalam gitu ya. Adapun sebab-sebab lain yang disebutkan seperti adanya peperangan dan sebagainya, yaitu sebab-sebab sekunder gitu. Tapi sebab utama Allah yang punya kekuasaan untuk memberikan pelajaran ya kepada negeri tersebut ya. Bahkan pelajaran ini kemudian Allah kisahkan di dalam Al-Qur'an gitu ya. Jadikan satu pelajaran dan ibrah serta hikmah bagi umat sepanjang zaman begitu kan, tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala berkuasa untuk menghancurkan sebuah negeri ketika negeri tersebut memang jauh dari Allah ya, jauh dari Quran ya. Atau mengkufuri nikmat yang Allah berikan ya. Dan ini bisa kita lihat dari banyak ayat sebetulnya yang menjelaskan ini. Misalnya yang populer surat Al-A'raf ayat 96 ya. Walau an ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakati minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Di ayat berikutnya dalam surat ini ayat 98, 99 gitu ya. Sampai 100 Allah jelaskan tentang demikian kata Allah kami berikan kisah-kisah hancurnya negeri-negeri sebelum kamu kata Allah. Jadi
memang bukan Sabah saja gitu yang mengalami hal demikian. Banyak negeri-negeri seperti kaum Ad, kaum Samud dan sebagainya. Dan memang kita diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk mengambil pelajaran, untuk melakukan tadi penjelajahan lah, eksplorasi. Seperti perintah Allah dalam beberapa ayat, Allah katakan fanzuru kaifa kana akibatul mukadzibin. Perhatikanlah, ya kan? Bagaimana nasib, kesudahan, akibah dari orang-orang yang kadzib, ya, umat-umat atau bangsa-bangsa yang mendustakan nikmat Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang sebelumnya padahal di dalam surah Sabah ini Allah katakan, negeri Sabah ini Allah katakan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya, baldah yang menggambarkan kemakmuran, keamanan, keadilan dan sebagainya yang sering jadi slogan, ya kan. Baldatun thayyibatun sering menjadi slogan-slogan, ya. Ternyata baldatun wa rabbun ghafur itu tidak terlepas dari kaitannya dengan keimanan, dengan akidah, dengan tauhid, gitu ya. Akhlak dan perilaku dari pembesar atau pemegang kekuasaan, ya, orang-orang bijak di negeri tersebut, ya. Karena itu salah satu sebab yang kata Allah di dalam surat Al-Isra ayat 16, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha wa fasaku fiha fadammarnaha alaihi tadmira. Dan jika kami hendak menghancurkan nuhlika qaryatan, kata Allah, suatu bangsa, suatu negeri, amarna mutrafiha, kami perintahkan kepada para penguasa, pembesar, ya, di negeri tersebut, ya, untuk menjalankan aturan Allah, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi kata Allah, mereka fafasaku fiha, mereka berbuat kefasikan, ya. Maka kata Allah, fadammarnaha alaihi tadmira, kami hancurkan sehancur-hancurnya, ya. Nah, ini mitra JIC yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa ada satu pelajaran besar yang harus kita ambil di salah satu kisah di dalam Al-Qur'an, ya. Karena memang Quran ini isinya 2/3 adalah kisah, sejarah. Cuman memang perhatian umat terhadap kisah kita dalam Quran ini lebih kepada ceritanya, lebih kepada narasinya, belum kepada hikmah atau substansi dari cerita, di balik cerita sendiri, ya. Karena sebenarnya Allah juga perintahkan supaya kita mengambil ibrah, ya. Laqad kana fi qasasihim, ya, ibratun liulil albab. Maka hadisan yuftar, ini bukan dongengan, kata Allah. Ini bukan hikayat atau legenda, ya. Hadisan yuftar. Walakin, kata Allah, tasdiq baina yadayhi wa tafsila kulli syai'in wa hudan wa rahmah. Jadi syarat dengan pesan-pesan, ya, hudan, rahmat, tafsir dan sebagainya, gitu, ya. Liqaumi yu'minun, tentunya bagi orang-orang yang beriman. Memang basicnya adalah keimanan atau keyakinan akan, ya, tentu akan firman Allah itu sendiri, bahwa ini yang mengisahkan Allah, bukan Muhammad yang menceritakan, bahwa ini kisah yang benar, ya, true story, bukan fiksi atau tapi cerita yang pernah terjadi sebelumnya dan akan kembali berlaku hukum sejarahnya, gitu kan. Hukum sejarahnya akan kembali berlaku, sehingga kita perlu mengambil ibrah, ya, pelajaran dari kisah-kisah tadi, agar kita dalam menjalani kehidupan hari ini, saat ini, dalam konteks kekinian, tidak mengalami nasib yang sama tadi. Kaifa kana akibatul mukadzibin, ya. Sebab ya, seperti hari ini mitra JIC rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita menyaksikan begitu banyaklah ujian atau mungkin peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, ya, yang kita lihat di media dan sebagainya, bahkan saudara kita mengalaminya di berbagai daerah di Indonesia ini. Tentu itu bukan semata-mata yang orang sebut dengan nature law, ya, hukum alam. Tapi di balik itu semua tentunya ada makna dari peristiwa itu. Apakah memang
Allah hendak memberikan satu ujian, gitu kan, atau peringatan, atau azab, gitu kan, tergantung dari sudut mana kita melihatnya, gitu kan. Bisa jadi azab memang, bisa jadi ya ujian bagi orang beriman, atau peringatan, gitu kan. Ketika peringatan memang berarti kita harus menyadari apa namanya kekeliruan yang kita alami ya sebagai bangsa, sebagai masyarakat yang hidup pada zaman ini ya, sehingga hal-hal macam tadi tidak perlu terulang kembali barangkali. Barangkali sekilas itu yang bisa kita kisahkan, bahwa negeri Sabah ini negeri yang berada di Jazirah Arab, di wilayah Yaman tepatnya, yang memang sangat monumental lah begitu ya, perlu kita dalami, mungkin bisa dapat kesempatan lain bisa kita perdalam lagi kalau memang dirasa kurang cukup. Barangkali sementara saya bisa sampaikan, Mitra JSI rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baik, Mitra JSI rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sebuah pelajaran yang sangat penting sekali untuk sama-sama kita kaji dan juga kita perdalam bagaimana tentunya kaum Sabah adalah kaum yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala sebelum adanya bencana tersebut, Ustaz ya. Sebelum adanya azab. Apa saja kenikmatan itu? Ya, ada 2 kebun tadi. 2 kebun ini bukan kebun yang bukan kebun gambaran kita, ya kebun biasa, Ustaz ya. Kalau saya kan tahu kebun itu kan kebunnya kayak kebun di Bogor gitu ya. Tapi ternyata bukan seperti itu, tapi besar sekali pastinya. Karena Sabah adalah sebuah negeri. Jadi tadi Ustadz Ahmad juga sudah menceritakan bahwa bagaimana ketika orang masuk keranjang, orang membawa keranjang terus ke kebun tersebut, masuk dengan keranjang yang kosong, keluar tuh sudah membawa buah-buahannya. Dia nggak perlu metik. Jadi kita bisa membayangkan bahwasanya betapa rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kaum Sabah ini sangat luar biasa sekali, Ustaz. Dengan keberlimpahan, dengan kemakmuran, dengan apalagi dia juga menjadi pusat tujuan-tujuan orang-orang berdagang di sana. Dan itu bisa menambah, bahasa kita tuh bisa menambah devisa negara ya. Tapi sayangnya Mitra JSI, kaum Sabah ya membangkang, kaum Sabah zolim, dan ini tentunya pada akhirnya Allah memberikan hukuman bagi kaum Sabah dengan yang tadinya buah itu manis-manis jadi pahit-pahit, pahit-pahit, dan tentunya akhirnya hancur lah. Dan tentu kita tidak ingin seperti itu. Nah, saat ngomong-ngomong tidak ingin seperti itu nih, mungkin kita bisa mengambil sebuah pelajaran yang bisa menjadi bekal kita dalam menjalani kehidupan sebagai mungkin individual atau mungkin kita sebagai bangsa dan negara. Ketika Allah juga memberikan keberlimpahan bagi Indonesia umumnya, Ustaz ya. Nah, tapi bagaimana nih korelasi yang mungkin bisa kita ambil pelajarannya dari kaum Sabah dan juga kita sebagai masyarakat? Ya, terima kasih. Menarik barangkali Mitra JSI rahmatullah subhanahu wa ta'ala untuk kita gali hikmah atau pelajaran buat kita tadi dari individu, keluarga, bangsa dan sebagainya. Memang syarat dengan pesan sebetulnya ya. Namun kita bisa mulai dari hal-hal yang fundamental atau yang pokok lah ya. Misalnya karena dari awalnya adalah negeri yang makmur, sejahtera, kemudian kufur ya. Berarti ini terkait dengan sikap kekufuran yang dilakukan oleh umat atau bangsa di negeri Sabah tersebut ya. Berubah dari tauhid kepada syirik lah begitu kalau karena tauhid ini kan pangkalnya, sehingga indikator-indikator syirik ini nanti dari perilaku-perilaku mulai dari penyembahan, moral dan sebagainya pasti ke sana lah ininya arahnya. Artinya ketika kemaksiatan, kezaliman ini masih dilakukan secara terang-terangan gitu kan, dilakukan dengan cara yang sudah lebih canggih mungkin dari sebelumnya gitu kan, itu hal-hal yang harus kita ambil pelajaran bahwa itu sangat berpengaruh maksudnya dengan apa namanya, dengan kondisi lingkungan kita, masyarakat dan bangsa kita sangat berpengaruh. Contoh sederhana saja lah, misalnya gini, seorang kepala rumah tangga di dalam sebuah keluarga, ya,
perilakunya itu baik langsung tidak langsung akan berpengaruh kepada perilaku istri, anaknya, dan sebagainya gitu ya. Artinya meskipun yang melakukannya adalah dirinya, tapi imbasnya akan dialami atau dirasakan oleh keluarganya gitu. Baik yang terdekat maupun yang jauh. Itu cara Allah untuk mengingatkan, biasanya sebetulnya cara Allah untuk mengingatkan. Jadi itu yang harus kita ambil pelajaran pertama adalah bahwa perilaku kita, perilaku para pemegang kebijakan dan semua masyarakat itu sangat berpengaruh terhadap ya kalau bicara dari kemakmuran, kesuburan, keadilan, keamanan gitu kan. Jadi mereka tidak menyemprotkan desinfektan barangkali sehingga tidak ada nyamuk, tidak ada serangga dan sebagainya, tetapi yang mereka lakukan adalah melakukan kebaikan-kebaikan ya, seperti itu. Jadi karena kekafiran mereka ya, atau juga karena hal-hal lain ya, misalnya ajaran yang dibawa oleh Ratu Saba sebelumnya kemudian mereka ingkari gitu kan, mereka tinggalkan gitu kan, mereka jauhi gitu kan, yang mereka tidak menyadari bahwa kemakmuran tadi sebetulnya adalah apa? Karena karunia Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Seperti bangsa kita kan dalam mukadimah pembukaan kan menyebutkan bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia adalah sebuah rahmat dari Allah. Atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena mungkin kalau dihitung dari kekuatan, kemampuan, kebisaan dan sebagainya untuk melawan penjajah sepertinya mustahil. Ya. Itu lebih hanya merupakan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Artinya juga harus disadari bahwa apa yang Allah berikan berupa nikmat karunia secara individu, keluarga, masyarakat, bangsa, ini semua adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita menggunakannya, cara bersyukurnya adalah dengan dari mulai menggunakan karunia tersebut dengan cara-cara yang dibenarkan oleh agama, oleh Allah. Sehingga Allah jelaskan dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, zuharul fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Ternyata terjadi kehancuran di alam semesta ini bukan karena siapa. Itu karena ulah-ulah manusia di dalamnya yang berperilaku zalim, aniaya dan sebagainya lah, perilaku yang dilarang oleh agama itu sendiri. Mungkin itu sedikit bisa kita. Iya, jadi tentunya ini menjadi sebuah pelajaran buat kita juga Ustaz ya. Bahwasanya memang sejarah itu selalu berulang. Iya. Sejarah itu selalu ya terjadi lagi meskipun orangnya juga beda gitu, tempatnya nggak sama. Tapi memang sejatinya ya semuanya kembali berulang Ustaz ya. Dan juga ini menjadi sebuah pengingat kita juga bahwasannya sebagai masyarakat ya tentunya hendak mentauhidkan Allah ya, tidak berlaku syirik, tidak zalim, sehingga hal-hal yang tidak diinginkan itu tidak terjadi. Iya, apalagi juga tentunya kita juga cukup bersedih dengan agak banyaknya bencana yang terjadi dan itu juga berdekatan Ustaz ya. Dan ini juga bukan sebuah seperti kata Ustaz tadi, bukan kesalahan alam gitu ya, tapi juga ada tangan-tangan manusia yang menyebabkan semua itu bisa terjadi. Dan tentunya ini menjadi sebuah pelajaran penting sekali buat kita, sejarah negeri Sabah, agar senantiasa kita menjadikan Allah sebagai Allah Rabb kita, dan juga tidak mengesampingkan ya nasihat-nasihat para ulama-ulama yang telah memberikan jalan penerangan kepada kita. Nah, Ustaz, juga tadi kita juga sempat ngobrol-ngobrol tentang Allah Subhanahu wa taala itu menyebutkan kaumnya, bukan individunya. Tadi sebelum kita mengudara. Nah, mungkin bisa dijelaskan lebih rinci tentang maksud tersebut. Bahwasanya kalau misalkan ada orang yang salah, kenapa sih Allah nggak menyebutkan orangnya gitu? Kenapa Allah menyebutkan kaumnya? Jadi gimana sih? Ya, memang Quran ya ketika hendak memberikan satu pelajaran begitu kepada umat manusia, menyebutkan bukan tokohnya sebetulnya, walaupun memang muncul nama tokoh. Tapi di balik
kisah tokoh itu sebetulnya adalah kisah sebuah kaum, sebuah bangsa begitu. Kenapa demikian? Karena memang kehidupan manusia ini kan manusia makhluk sosial, makhluk yang tidak bisa hidup sendiri. Bahwa manusia itu sangat terikat terkait dengan manusia lainnya, ya. Sehingga Quran menjelaskan tentang kaum, komunitas, bangsa ini artinya bahwa ya satu pesannya adalah bahwa memang dalam hidup berbangsa bernegara ini satu sama lain itu sangat mengikat gitu, ya, sangat mengikat sehingga perilaku, keadaan, kondisi pemimpin dengan yang dipimpinnya, gitu kan, presiden dengan rakyatnya dan sebagainya itu memang nggak bisa dipisahkan. Sehingga kenapa misalnya dalam Quran, misalnya dalam hal berkepemimpinan, ya, dari skala yang paling terkecil, ya, pribadi, keluarga itu sangat mendasar, ya, dibangun dari proses tadi gitu, sehingga adanya negeri-negeri bangsa-bangsa yang Allah ceritakan itu memang satu keadaan di mana mereka bersinergi satu dengan yang lainnya, tidak bisa dipisahkan. Contoh misalnya Quran juga menyebutkan bahwa dalam surat Al-Anfal, wattaqu fitnatan la tusibanal ladzina zalamu minkum khassah. Nah, jadi walaupun ya kita tidak berbuat zalim kata Allah, tapi kalian harus khawatir kata Allah terhadap satu bencana, ya, fitnah, ya, dalam hal ini yang tidak hanya menimpa orang-orang zalim saja. Jadi fitnah itu bisa saja menimpa keseluruhan. Ya, kalau dalam hadis kemudian disebutkan bahwa nanti Allah bangkitkan, ya, sesuai dengan niatnya, sesuai dengan amalnya, gitu kan. Tetapi karena ini ada peringatan dari Allah, semua Allah jadikan baik itu orang berbuat zalimnya atau yang tidak berbuat zalim. Nanti Rasulullah jelaskan dalam hadis bahwa mereka dibangkitkan sesuai dengan niat dan amalnya tersebut. Nah, itu. Jadi artinya kita ini harus saling menjaga lah maksudnya gitu. Kenapa perlu ada dakwah, ada tausiah gitu kan, dan sebagainya supaya kita saling menjaga bangsa kita, menjaga negeri kita, menjaga alam kita, menjaga keluarga kita. Jadi bukannya tugas satu orang sebetulnya, gitu kan? Kita semuanya saling menjaga. Mungkin seperti itu kenapa Allah menyebutkan kaum tadi, karena seorang individu tidak bisa dilepaskan dengan individu lainnya. Makanya Allah menyebutkan kaum, ya. Bahwasanya ada kaum Sabah, ya, kaum Ad, kaum Samud, itu juga merupakan sebuah ya, bahwasanya ketika masyarakat mungkin berdiam diri gitu dengan apa yang terjadi di dalam lingkungannya, maka ya bencana itu bukan hanya menimpa orang-orang zalim, tapi juga bisa menimpa kita yang mungkin tidak berlaku zalim, ya. Betul. Nah, ini penting banget nih mitra di sini. Tadi juga Ustadz Ahmad sebutkan bahwasanya inilah pentingnya dakwah, pentingnya mengajak pada kebaikan, tetap menyuruh kepada amar ma'ruf nahi munkar, Ustadz, ya. Sehingga memang ya kita tidak terkena azab atau bencana yang Allah kirimkan untuk orang-orang zalim, tapi kita juga kena. Nah, makanya ini penting banget buat kita mitra JC, tentang pentingnya dakwah, tentang pentingnya bersinergi, karena balik lagi satu orang itu nggak saling berkaitan, saling berkaitan dengan orang-orangnya, tetangga-tetangganya, lingkungannya. Karena memang mitra JC benar kata Ustadz Ahmad, Masya Allah, bahwasanya memang kita tergambar dengan siapa kita berteman, bertetangga, berlingkungan. Kalau misalkan lingkungan kita baik, maka insya Allah kita juga akan baik, akan positif, sehingga kita bisa semakin taat kepada Allah. Tapi kalau misalkan lingkungan kita adalah lingkungan yang tidak baik, ya bisa jadi kita juga terkena tidak baiknya. Dan ketika kita berada di lingkungan yang tidak baik, nah kita jangan sampai ikut-ikutan nggak baik, ya. Apalagi kita berkontribusi terhadap ketidakbaikan. Nah, apalagi kita berkontribusi kita tidak baik, memberikan pengaruh kepada lingkungan yang baik. Apalagi mendukung kezaliman. Aduh, subhanallah, Masya Allah. Itu adalah hal yang harus kita jauhi. Bahwasanya memang ini tidak dibenarkan lah seperti itu. Saya ada apa namanya? Wallahualam, tapi inti dikoreksi. Dapat dalam satu taklim lah gitu. Dapat pelajaran dari alam lah gitu. Dari ilmu alam, ya. Terkait dengan proton dan neutron. Masya Allah. Ya kan? Menarik, ya.
mungkin untuk yang ngerti tentang posisi neutron dan proton ya. Jadi proton itu dia menjadi besar, menjadi lebih kuat ketika dipengaruhi oleh sejumlah neutron yang mengelilingi proton tersebut. Jadi neutron itu mengelilingi proton berpengaruh besar kepada kekuatan atau kemampuan dari proton itu sendiri gitu. Jadi artinya di alam juga seperti kenapa alam ciptakan secara harmoni, secara teratur gitu kan. Satu sama lain sudah punya posisinya masing-masing ya. Fakulun fi falakin yasbahu sudah memiliki kedudukan masing-masing. Jadi artinya itu ada pesan bahwa kita di dalam kehidupan ini harus punya peran positif ya. Masing-masing punya peran positif gitu. Karena ketika perannya itu negatif ya, memang pasti akan mengalami lah dirinya. Tapi ingat bahwa kan bukan hanya dirinya yang mendapatkan yang negatif. Misalnya seperti dalam hadis ya, orang yang berbuat zina maka jarak sekian rumah gitu kan akan terkena imbasnya. Itu kan jelas bahwa memang dia yang berbuat. Apa urusannya kita dengan dia? Urusannya bahwa perbuatan dia itu berpengaruh dengan dirinya pertama pastinya, dan kemudian lingkungannya. Kan gitu. Itu pelajaran-pelajaran yang harus kita yakini, sadari bahwa adanya fasad yang nyata ini kata Allah ini tentu tidak lepas dari hanya sekadar yang Allah manusia sebutkan dengan hukum alam. Tapi di dalamnya ada kontribusi manusia, ya, sehingga alam jadi tidak bersahabat. Gitu jadi kan. bukan karena curah hujan, Ustaz ya? Ya kayak itu banjiran gitu. Kan ada sebab primer lah, ibarat kalau kita coba klasifikasi, ada sebab primer dan ada sebab sekunder. Misalnya gini, kalau kita mau coba tafakuri di alam itu kan adanya hujan, kalau menurut sains kan itu karena pemanasan matahari ya terhadap air laut, kemudian ditampung di awan digerakkan oleh angin, kemudian turun di pegunungan ya, di dataran tinggi. Ya itu sebab sekunder sebetulnya. Tapi siapa yang menggerakkan itu semua? Sebab primernya yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa kemudian itu bisa hujan? Karena masing-masing menjalani posisinya masing-masing, fungsinya masing-masing. Fungsi awan, fungsi matahari, fungsi air hujan dan angin itu menempati posisi masing-masing. Ketika posisinya ini semua berjalan sesuai dengan apa yang Allah perintahkan, sesuai dengan hukum Allah, alam yang Allah telah buat gitu, ya maka akan turun hujan. Coba misalnya awan tidak menjalankan fungsinya sebagai awan, tidak menampung air hujan walaupun matahari bekerja misalnya. Itu yang kita dengan sinergi tadi gitu loh. Semua harus senantiasa bersinergi. Ada faktor sebabnya juga. Ada faktor sebab. Banjir itu bisa terjadi. Nah, iya, memang banjir kalau dihitung misalnya kalkulasi, curah hujan yang terlalu banyak. Iya, kan ada yang bilang begitu. Kemudian saluran tidak, ya. Tapi kan juga kenapa saluran mampet? Ya berarti kan kesadaran, iman, akhlak, ya masyarakat yang jauh dari kebenaran kan. Kenapa Rasulullah mengajarkan para sahabat, misalnya satu ketika Rasulullah mengajarkan mandi itu kata Rasulullah jangan lebih dari 3 gayung. Mandi itu jangan lebih dari 3 gayung. Ada sahabat bertanya, Rasulullah, saya ini tinggalnya pinggir sungai, gimana ya Rasulullah? Kata Rasulullah, tetap 3 gayung. 3 gayung. Enggak, temuan gayungnya sebesar apa? Itu dia. Gayung sama dengan ember ya, nggak tahu. Tapi artinya pelajaran situ bahwa Rasulullah itu dalam hal seperti itu begitu konsen ya, menjaga alam, tidak termasuk dalamnya kan. Jangan mentang-mentang banyak kemudian dieksploitasi berlebihan atau tidak pada tempat dan segala macam gitu kan. Mubazir dan segala macam. Jadi kita mandinya bukan 3 gayung saat itu. Iya, 3 bak ya. Insyaallah. Iya. Makanya saya teringat, saya lupa tahun berapa, pernah saya baca sebuah artikel ya. Jadi para ahli lingkungan, para pakar gitu berkumpul di Eropa karena untuk membahas satu masalah pelik yang dialami oleh sedunia, yaitu masalah sampah. Jadi masalah sampah ini bukan masalah DKI, bukan masalah Indonesia, ini masalah dunia yang sudah lama sebetulnya. Gitu. 3 hari 3 malam para pakar itu membahas bagaimana mengatasi sampah dunia yang
Ya ada sampah yang nggak bisa daur ulang, ada sampah yang merusak lingkungan segala macam lah begitu ya. Walau alam bisawab gitu. Yang menarik dari akhir seminar itu adalah ada seorang ahli, notabene bukan Islam, ya, dia mengatakan bahwa setelah melalui perdebatan panjang, melalui dinamika rapat lah begitu, dia menyimpulkan bahwa tidak akan selesai masalah sampah ini. Kecuali satu, dia bilang, kita menunggu turunnya Muhammad baru. Ya, mungkin kalimat itu yang kita bisa tangkap bukan sosok Muhammad yang lahir kembali, tapi pribadi-pribadi yang memang mengikuti ajaran Rasulullah tentang tadi hemat, tentang menjaga lingkungan, tentang tidak boros dan segala macam. Itu kan semua ada dalam ajaran Islam, ada dalam ajaran Rasulullah SAW yang dimana sampah-sampah hari ini memang diakibatkan oleh ulah kita itu juga yang belum terbiasa ya. Bahkan Islam juga mengatur kita untuk tidak buang sampah sembarangan. Iya, itu kan. Sebenarnya Ustaz ya. Karena kan itu bisa menzalimi orang lain, buang sampah. Jadi ya Masya Allah, Islam itu mengatur dari segi paling kecil berkehidupan sampai hal yang paling besar ya. Kalau kata orang tua kita, dari bangun tidur sampai bangun negara. Iya, betul. Ya, Islam itu sudah ajarkan kepada kita. Jadi tinggal memang balik lagi kepada muslimnya yang sadar akan perannya masing-masing. Nah ini penting banget nih, agar kita tidak berakhir seperti kaum-kaum sebelumnya. Ya Allah kirimkan banjir, Allah kirimkan angin, Allah kirimkan gemuruh. Nah, itu jangan sampai. Jadi tentunya sama-sama kita sadari peran kita sebagai seorang muslim, yang dimana di pundak kaum muslimin itu juga ada tugas dakwah juga sehingga lingkungannya itu terjaga. Menarik sekali tadi yang seperti saya sampaikan tentang proton dan neutron bahwasanya proton itu akan terpengaruh dengan adanya neutron. Jadi kalau misalkan kita diam saja terhadap hal-hal yang zolim, maka ya kita akan ikut-ikutan nanti. Dan saya juga pernah mengutip perkataan Ustadz Bakhtiar Nasir bahwasannya ketika kita melihat kezoliman atau melihat keburukan, ya kita jangan diam aja. Nanti kita bisa habis di stigmasi. Jadi pikiran kita akan sama seperti mereka gitu. Apalagi sekarang juga ya kita juga cukup ya resah lah istilahnya dengan hal-hal yang kerusakan yang semakin terjadi, tentang Islam mungkin yang semakin dikriminalisasi. Nah maka tentunya kita sebagai seorang muslim ya tidak boleh diam saja, dan tentu kita harus tetap menyuarakan kebenaran, menyuarakan Islam, dan juga mengajak umat senantiasa untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat kita sudah berada di akhir sesi di perjumpaan kita di program Soroban Umat, tanpa terasa perbincangan yang sangat menarik sekali. Dan mungkin ada satu pertanyaan lagi Ustaz, tentang ibroh dari menjelajah negeri Sabah. Tadi kan tentang kaum, untuk kaum. Nah bagaimana hikmah yang bisa kita petik untuk kita ambil dalam kehidupan untuk individu secara pribadi? Pesan apa yang ingin disampaikan untuk secara pribadi buat kita dari kaum Sabah, negeri Sabah? Ya, terima kasih. Sebetulnya mitra JC rahmatullah subhanahu wa ta'ala, kalau kembali mengacu kepada hadis yang disampaikan dari lisan Rasulullah SAW, kata Rasulullah, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Jadi dari pelajaran itu sebetulnya dalam kondisi apapun, bagaimanapun dan dimanapun, kita harus tetap pada orbit, yaitu kita adalah pemimpin yang kita juga akan diminta pertanggungjawabannya. Jadi ketika basisnya adalah masing-masing bertanggung jawab kepada dirinya sendiri, ya, untuk misalnya menjaga alam, memelihara kebaikan dalam dirinya, itu tadi, ya, itu akan secara tidak langsung akan berimbas kepada lingkungan sebetulnya. Ya, jadi tanggung jawab kesadaran pribadi ini, karena Allah juga mengatakan kan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi kalau tadi disebutkan kaum, perubahan kaum yang skalanya besar begitu, tetap dimulai dari ma bi anfusihim, perubahan jiwa, individu-individu, gitu kan. Mungkin kalau boleh saya mengilustrasikan begini. PLN, perusahaan listrik negara,
untuk menerangi satu kota Jakarta, ya kan, misalnya, dia nggak bikin satu tiang raksasa, tiang lampu raksasa kemudian disorot ke seluruh penjuru untuk menerangi satu kota Jakarta. Tapi apa yang dibuat oleh PLN? Dia membuat gardu, membuat instalasi-instalasi sampai ke rumah, gitu kan, sampai ke saklar. Sehingga apa yang terjadi? Setiap individu ketika jam 6 pagi, hari mulai gelap, seperti nggak berhubungan kan? Masing-masing kan melakukan tanggung jawabnya masing-masing untuk menerangi ruangannya, menerangi rumahnya, begitu kan? Tapi karena pada saat yang sama dan dilakukan secara sistemik di waktu yang sama, ya, padahal dia cuma menyalakan ruangannya, tapi ajaib yang terang adalah satu kota Jakarta. Itu barangkali. Jadi kembali kepada bagaimana kita mulai dari diri kita masing-masing untuk melakukan perubahan, melakukan kebaikan, ya. Tapi bukan berarti tidak peduli kepada orang lain, karena bagian dari tanggung jawab kita adalah tadi ya, tawassul bil haq, senantiasa mengingatkan, senantiasa berkontribusi. Karena sebenarnya kalau bicara dakwah, kullu muslim da'in sebetulnya. Setiap muslim ada dai. Iya, sebutnya adalah da'i. Maka Rasulullah kan, jangan nunggu banyak ilmu, balighu anni walau ayah. Gitu. Justru dari sejak dini, sejak awal kita belajar. Karena ngomong itu kalau nggak dilatih, nggak biasa kayak begini di hadapan begini kan, waduh, butuh pembiasaan, butuh mobile lah gitu dalam. Karena saya kira seperti itulah. Mudah-mudahan pesannya. Jadi sangat luar biasa sekali mitra JC pertemuan kita dalam Sulman Umat kali ini. Jadi pesan tadi yang bisa dikutip bahwasanya jadi setiap kita adalah dai, ya, entah itu dai bagi masyarakat dan entah itu dai bagi keluarga sendiri. Karena tentunya ya, kita ini saling berhubungan, saling bersinergi, dan kita adalah umat ya, umat yang tentunya memiliki hubungan yang sangat erat ya, meskipun kita berbeda suku gitu ya, atau berbeda negara, tentu kita adalah umat yang satu. Jadi tentunya kita harus saling mengingatkan, saling beramal ma'ruf nahi munkar, sehingga insyaallah kita akan menuju kemenangan Islam. Nah, Ustaz, terima kasih banyak sudah hadir di kesempatan pagi hari ini dalam program Sorban Umat. Tentunya semoga kita bisa berjumpa lagi dengan Ustaz Ahmad Badi dan tentunya memberikan ilmunya kepada kita tentang negeri-negeri lainnya dan menjelajah hal-hal yang perlu kita jelajah ya, sehingga kita bisa mengerti dan memahami bahwasannya banyak sejarah yang perlu kita kaji dan pelajari. Akhirnya Mitra JC Bobby Khalid pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih sudah stay tune di 107.7 FM. Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube kami di Radio JC dan juga tonton siaran ini secara ulang Mitra JC di YouTube kami. Jadi nanti siaran ini akan kita upload ya di YouTube. Jadi Mitra JC bisa saksikan secara ulang di YouTube kami, yaitu di Radio JC. Baik, akhirnya Mitra JC, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.